Ilmuwan non-Muslim menyatakan bahwa secara sains dan teknologi mereka membenarkan kandungan Al-Quran, sesudah mendapatkan fakta ilmiah tentang ini. Bahwa Al-Quran berasal dari pencipta alam semesta, bukan buatan manusia. Dan sejarah mencatat sejumlah profesor, ilmuwan abad 20 menyatakan masuk Islam. Berikut di antara kisahnya kami angkat kembali. Siapa sangka, ayat Al-Quran telah membuat sejumlah ilmuwan bersyahadat masuk Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?" Quran Surah Fussilat ayat 53. Konten ini disarikan dari kajian Pustaka Buya Hamka yang dirangkum ulang oleh Pusat Studi Islam dan Peradaban. Kali ini terkait ilmu kedokteran, yang menyentuh hati seorang profesor Amerika masuk Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kemudian kami menjadikan air mani, yang disimpan, dalam tempat yang kukuh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan alaqah, sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13 dan 14. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ternyata telah menggugah hati seorang ilmuwan kedokteran Amerika untuk bersyahadat masuk Islam. Beliau adalah Presiden American Association of Clinical Anatomy, AACA, pada tahun 1989. Juga seorang ilmuwan anatomi dan embriologi dengan puluhan kedudukan dan gelar kehormatan dalam bidang sains. Dia menulis bersama Profesor Arthur F. Daley, Clinically Oriented Anatomy, yang merupakan literatur berbahasa Inggris paling populer dan menjadi buku kedokteran pegangan di seluruh dunia. Buku mereka juga digunakan oleh para ilmuwan, dokter, fisioterapi dan siswa seluruh dunia yang diterjemahkan dalam banyak bahasa. Pada tahun 1980, Moore diundang ke Arab Saudi untuk memberikan kuliah anatomi dan embriologi di Universitas King Abdul Aziz. Di sana, Moore didekati oleh komite embriologi dari universitas agar membantu menafsirkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dan hadis tentang reproduksi manusia dan perkembangan embriologi. Selama 3 tahun bekerja bersama komite embriologi tersebut, dia telah membantu menafsirkan banyak pernyataan dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengacu pada reproduksi manusia dan perkembangan janin. Profesor ini terkesima dan nyaris tak percaya ketika beliau membaca ayat suci Al-Quran yang versi terjemahan bahasa Inggris disampaikan kepadanya mengenai proses reproduksi manusia secara detail, sebagaimana yang beliau temukan dalam ilmu kedokteran. Firman Allah Ta'ala yang artinya dalam bahasa Indonesia, "Kemudian kami menjadikan air mani, yang disimpan, dalam tempat yang kukuh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan alaqah, sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain."
Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13 dan 14. Sang profesor awalnya mengaku heran dengan akurasi isi surat yang terekam pada abad ke-7 Masehi tersebut, sebelum ilmu embriologi didirikan. Tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi. Karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin, Muhammad pasti menggunakan mikroskop, katanya. Namun, dia mengatakan ungkapan mikroskop itu hanya candaan. Saya hanya bercanda. Tidak mungkin Muhammad yang mengarang ayat seperti ini. Moore mengungkapkan kebahagiaannya karena telah menemukan kebenaran saat dia membantu mengklarifikasi isi ayat Al-Quran tersebut. Jelas bagi saya bahwa pernyataan Al-Quran ini telah diterima Muhammad dari Tuhan semesta alam, Allah Rabbul Alamin. Karena semua hal ini tidak terungkapkan hingga berabad-abad kemudian. Hal ini membuktikan kepada saya bahwa Muhammad pasti seorang rasul atau utusan Tuhan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.